Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini belum jawab ya. Pengen selamat atau pengen celaka? Kalau pengen selamat, salam harus dijawab salam ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu isinya apa salam? Doa keselamatan. Semoga keselamatan untuk kalian ya. Assalamualaikum. Dan juga rahmat Allah dan barokah Allah juga untuk kalian. Nah, siapa yang akan dapat keselamatan, rahmat dan barokah? Orang yang jawab salam ketika disalami. Paham tuh? Nah, sekali lagi biar mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada pagi hari ini alhamdulillah ya, kita diberikan oleh Allah semangat ya, semangat. Diberikan oleh Allah sehat ya, sehat. Dan diberikan oleh Allah kecukupan ya, cukup nggak? Cukup. Ya, kalau kita sudah husnudzon sama Allah, orang sakit husnudzon sama Allah, maka dia akan sehat, akan segera sehat. Orang yang kekurangan, nggak cukup, kemudian dia berhusnudzon kepada Allah, maka dia akan segera cukup. Orang yang sedang mendapatkan kesempitan, kemudian dia berhusnudzon kepada Allah, maka dia akan segera mendapatkan lapangan, ya, kelapangan. Sama orang yang malas, ya, dia berhusnudzon kepada Allah, maka dia akan segera mendapatkan semangat. Itu caranya. Jadi husnudzon kepada Allah itu satu hal yang paling penting. Dengan cara apa kita berhusnudzon? Perbanyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, Engkau telah memberikan kepada kami semangat, Engkau telah memberikan kepada kami kecukupan. Selanjutnya, semoga salat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui beliau Allah bimbing kita untuk mendapatkan dan meraih cita-cita kita.
Kalau saya tanya sama antum, apa cita-cita tertinggi antum? Apa cita-cita tertinggi? Cita-cita banyak ya, macam-macam. Tapi cita-cita tertingginya apa? Apa? Mendapatkan surga. Itu cita-cita tertinggi. Kenapa menjadi cita-cita tertinggi? Karena hanya di surgalah kita akan berjumpa dengan Allah dengan melihat. Ya, kalau di dunia ini berjumpa dengan Allah, tetapi dalam rahmatnya, dalam pertolongannya, ya, dalam zikir-zikir kita. Tapi kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bahwa di surga itulah kita akan dibebaskan dari yang namanya sakit. Di dunia antum pernah sakit? Sering ya. Itu saya absen itu di buku absen itu. Kemarin udah sakit nih, hari ini masih sakit juga. Minggu yang lalu nggak masuk karena sakit. Begitu saya masuk lagi minggu depannya sakit juga. Itulah dunia. Di surga lah kita akan dibebaskan dari rasa sedih. Antum pernah nggak merasakan sedih? Sering. Kapan antum merasakan sedih? Ketika sakit bisa jadi, ketika nggak punya duit bisa jadi, ketika dimarahi sama ustaz, ketika dimarahi sama Pak Kiai, ketika dimarahi sama orang tua, ketika dikucilkan sama teman-temannya, sedih. Di surga nanti akan Allah bebaskan orang-orang yang beriman dari rasa sedih. Di surga pula kita akan dibebaskan oleh Allah dari rasa takut dan khawatir. Antum pernah merasa takut dan khawatir? Sering. Kapan merasa takut dan khawatir? Kapan? Ketika sakit nggak sembuh-sembuh. Ini gimana saya sakit kok nggak sembuh-sembuh ya? Ketika apa lagi? Belum ketemu jodoh. Ya. Sekarang belum Ustaz, saya belum mikir itu. Ya itu kan salah satu contoh. Ya. Ketika belum ketemu jodoh itu khawatir. Saya jangan-jangan nggak ketemu jodoh ini di dunia. Ya. Dan masih banyak lagi yang membuat kita khawatir dan membuat kita takut. Nah, itulah dunia. Dan hanya di akhirat orang-orang yang beriman akan dibebaskan dari rasa khawatir dan rasa takut. Alhamdulillahilladzi adhaba Alhamdulillahilladzi adhaba anil hasan. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan kami dari rasa sedih. Jadi di sana rasa sedih, ya, khawatir, marah. Marah itu enak apa enggak enak? Marah enak apa enggak enak? Enggak enak. Tapi kenapa kalau orang marah ya? Kalau antum marah kok lama-lama? Marah katanya enggak enak, tapi kalau marah kenapa lama-lama enggak segera dibuang? Apa sebabnya? Orang semua tahu kalau marah itu enggak enak. Sakitnya tuh di sini. Tetapi kalau orang lagi marah, dia masih mempertahankan kemarahannya, enggak segera dibuang, enggak segera dibersihkan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena ada setan di hatimu. Gara-gara kamu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka kalau kita ingin segera hilang marahnya dan segera enak, maka jangan diikuti langkah setan.
Selanjutnya saya ingin bertanya, ingin dapat surga atau neraka? Bagaimana cara meraihnya? Ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ada cara meraihnya. Bagaimana supaya pinter? Ada cara untuk meraih pinter. Dan seterusnya. Di dalam salah satu hadis ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, nomor hadisnya 2699. Insya Allah antum sudah hafal nih hadisnya. Saya bacakan ya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi cara yang paling mudah untuk mendapatkan surga, baik surga dunia berupa kenikmatan-kenikmatan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang penuh dengan kenikmatan. Walaupun di dunia masih bercampur dengan sedih, dengan takut, dengan khawatir, dengan marah. Tapi surga dunia itu sudah cukup banyak kenikmatan-kenikmatan. Maupun untuk mendapatkan surga akhirat yang di sana kita bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa sedih, bebas dari rasa marah. Full kenikmatan. Maka jalan termudahnya adalah dengan cara mencari ilmu. Kata Rasulullah dalam hadis ini, orang yang giat mencari ilmu, mengambil jalan untuk menuntut ilmu, akan dimudahkan oleh Allah untuk meraih surga. Paham tuh? Ingin dapat surga apa neraka? Berarti menuntut ilmunya harusnya semangat atau malas? Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan surga, maka dia harus semangat di dalam menuntut ilmu. Siapa mereka yang menuntut ilmu yang akan berhasil meraih surga? Jadi ada namanya. Orang yang menuntut ilmu yang dia berhasil meraih surga, akan berhasil dan pasti berhasil meraih surga. Siapa dia? Dialah ulama. Siapa? Ulama. Jadi antum terus menuntut ilmu sampai berhasil meraih derajat ulama, baru antum berhak mendapatkan surga. Kalau baru menjadi hafiz, hafal Quran 30 juz, baru menjadi mufasir, orang yang bisa memahami Al-Quran 30 juz, baru menjadi dokter, nuntut ilmu jadi dokter, nuntut ilmu jadi presiden, jadi yang lainnya lagi, ada gubernur, ada bupati. Itu belum menjamin kita dapat surga. Banyak dokter masuk neraka, banyak presiden masuk neraka, banyak hafid masuk neraka, banyak mufasir masuk neraka. Lalu siapa yang pasti masuk surga? Dialah al-ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi itu ada nggak yang masuk neraka? Nggak ada. Jadi kalau ulama mewarisi nabi, artinya
semua nabi masuk surga, semua ulama juga masuk surga. Ya, maka mulai hari ini antum harus niatkan mencari ilmu di mana ini? Di pondok pesantren Nurul Ilmi. Niatnya apa? Niat untuk raih derajat ulama. Satu itu dulu. Kenapa ada anak atau santri kabur dari pondok? Karena dia nggak punya niat untuk menjadi ulama. Jadi kalau antum niatnya belum menjadi ulama, baru niat menjadi anggota DPR, niat jadi gubernur, niat jadi dokter, niat jadi polisi, itu pasti menuntut ilmunya akan berhenti di tengah jalan. Yang sudah hafal 30 juz, hafalannya akan pada hilang. Ya, karena berhenti murojaahnya. Yang sudah belajar tafsir Jalalain, belajar tafsir apalagi? Ibnu Katsir, tafsir apa lagi? Al-Maraghi, tafsir apa lagi? Al-Qurtubi, tafsir apa lagi? Masih banyak lagi. Ada tafsir Al-Misbah yang karangan guru kita, ya, Profesor Dr. Qudus Shihab. Jadi mulai hari ini antum jangan salah niat di dalam menuntut ilmu, supaya kita berhasil. Maka niatkan dalam menuntut ilmu ini apa tadi? Niat untuk raih derajat ulama. Kenapa tadi saya katakan ulama itu yang dijamin masuk surga? Kenapa? Karena dialah yang disebut oleh Allah di dalam surah Fatir. Surah yang berapa? 35 ayat 28. Apa kata Allah dalam ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Dokter belum tentu takut sama Allah. Presiden belum tentu takut sama Allah. Tapi kalau ulama pasti takut sama Allah. Dan yang berhak masuk surga adalah orang yang takut sama Allah. Dan dia disebut dalam sebutan yang lain adalah minal muttaqin, golongan orang-orang yang takut sama Allah. Coba antum baca surat Ali Imran. Ali Imran itu surat berapa? Ketiga, ayat 133. Saya baca depannya, antum terusin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin uiddat lil disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut sama Allah. Disediakan apa? Ampunan dan surga. Jadi yang disediakan oleh Allah surga itu adalah orang-orang yang takut sama Allah. Uiddat lil muttaqin. Nggak ada yang lain. Nah, jadi di sini antum harus niatkan. Coba diulang tadi. Niat untuk raih derajat
ulama. Yang di situ Allah sediakan untuk ulama, yaitu orang-orang yang takut sama Allah, yaitu muttaqin, yaitu surga. Terus lanjutannya gimana supaya kita berhasil meraih derajat ulama? Lanjutannya istiqomah siadah, lanjut murojaah, insya Allah sukses. Allahu Akbar. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Ini yang kita sebut sebagai metode belajar Nurul Ilmi. Nah, jadi antum bersyukur nih mondok di pesantren Nurul Ilmi. Karena di pondok pesantren Nurul Ilmi kita diajarkan metode bagaimana cara meraih derajat ulama yang disediakan oleh Allah surga, baik surga dunia maupun akhirat. Coba saya ulang ya. Metode belajar Nurul Ilmi. Niat untuk raih derajat ulama, istiqamah siadah, lanjut murojaah, insya Allah sukses. Allahu Akbar. Berarti antum nggak boleh males siadahnya. Jam tahfidz, ustadz nggak datang tetap tahfidz. Jam tahfidz, ustadznya belum datang tetap tahfidz. Kalau ingin berhasil meraih derajat ulama, tapi juga nggak cukup hanya dengan siadah, harus istiqomah ngapain? Murojaah. Kemarin antum misalnya belajar matematika, rumus-rumus matematika. Selama 1 bulan antum nggak pernah baca lagi itu yang kemarin dipelajari. Kira-kira setelah 1 bulan masih ingat atau udah lupa? Lupa. Ya, untuk mengingat rumus matematika saja kalau nggak dimurojaah, nggak diulang-ulang akan lupa. Apalagi dalam menghafal Al-Quran, apalagi dalam menghafal hadis. Paham dong? Jadi nggak ada cara lain untuk meraih derajat ulama ya, yang akan diberikan oleh Allah jaminan surga, baik surga dunia maupun akhirat. Kita harus punya niat yang kuat untuk raih derajat ulama, istiqomah siadah, lanjut murojaah, insya Allah sukses. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi siapa ulama itu? Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama itu definisinya adalah orang yang takut sama Allah. Jadi kalau antum tadi sudah berhasil hafal Al-Quran 30 juz, sudah menjadi seorang mufasir, tapi belum takut sama Allah, belum berhasil menjadi ulama. Nggak ada jaminan masuk surga. Itu definisi ulama. Yang kedua, ciri-ciri ulama. Antum harus tahu, saya ini udah jadi ulama atau belum ya? Gitu ya. Ada ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya ada terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Kalau antum udah punya ciri-ciri ini, berarti udah jadi ulama. Apa itu? Yang pertama,
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Satu dulu, urut satu. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar dalam harapan mendapatkan pertolongan dari Allah. Bergetar karena takut mendapatkan murka Allah. Wah, saya kalau di kelas takut kalau ngantuk. Saya nggak mau ngantuk, saya takut. Takut kenapa? Takut Allah murka. Kalau takutnya sama ustadz, diomelin sama ustadz juga nggak takut. Biarin aja ngomel gitu. Tapi kalau takutnya sama Allah, Allah itu menyuruh kita untuk apa itu? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ada dua makna di situ. Birrul walidain yang pertama maksudnya ibu atau ibu sama ayah. Birrul walidain yang kedua maknanya adalah guru jasmani dan guru rohani. Siapa guru jasmani kita? Maksudnya orang tua ya, maksudnya orang tua jasmani kita siapa? Ibu dan bapak. Siapa orang tua rohani kita? Guru-guru kita. Ridallah fi ridal walidain. Allah akan ridho, akan berikan rahmatnya, akan berikan barokahnya kepada orang yang dia mendapatkan ridho dari orang tua. Guru nggak ridho kalau antum belajar tidur, nggak ridho. Antum belajar kok ngantuk, nggak ridho guru. Kenapa nggak ridho? Karena sayang sama antum. Kalau antum belajar ngantuk nggak dapat ilmu. Ya. Jadi di sini tadi apa? Ciri ulama yang pertama, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan getaran hati seorang ulama adalah getaran kenikmatan tadi. Jadi takut sama Allah itu getarannya nikmat. Berharap sama Allah juga getarannya nikmat. Ya nanti ini agak apa? Getaran ini agak lembut ya. Jadi nanti antum akan paham kalau udah sampai pada apa? Derajatnya. Ciri-ciri yang kedua, ini yang lebih mudah. Ciri yang kedua, ulama itu adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, idza tuliyat alaihim, kepada mereka bertambah imannya. Antum bertambah yakin. Semakin antum mengkaji Al-Quran, semakin yakin akan kebenaran Al-Quran. Semakin yakin akan kebenaran Allah. Semakin cinta dengan pondok. Jadi tanda iman itu jelas. Oh iya, saya semakin mantap sekarang itu pondok. Saya semakin tenang belajar di pondok. Itu tandanya antum imannya naik. Jadi semakin semangat. Tapi kalau sebaliknya berarti imannya turun. Nah ini harus diobati. Oh ya, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga, orang yang dia sudah menjadi ulama atau ulama adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal.
Apa tandanya seseorang telah bertawakal yang dia sudah menjadi ulama? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh, mereka adalah orang-orang yang giat dalam mendirikan sholat. Sholat yang fardu, sholat yang sunnah, sholat apa duha, sholat malam. Itu tanda antum ini sudah bertawakal kepada Allah. Tapi kalau sholatnya malas, ya belum, berarti belum tawakal sama Allah. Kemudian tanda tawakal yang kedua adalah di situ disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berbagi. Ya kalau saya guru ya berbagi ilmu, ya. Berbagi apa yang bisa kita bagi. Ya kadang yang majmuah saya ya kadang diajak makan, kadang makan jagung misalnya. Ya. Nggak ada sebelum ujian ya makan jagung ya. Yang majmuah lain ya udah ngomong sama ustadznya, Ustaz bagi apa dong gitu, tagih aja. Udah saya bagi air, ya nggak apa bagi air. Ya apa yang kita bagi. Ya. Jadi berbagi, apa yang bisa kita bagi? Doa, berbagi ilmu. Ya sebagian uang yang kita miliki juga dibagi juga. Ya ini namanya kita mencoba untuk menjadi ulama yang memiliki ciri suka berbagi. Ada orang tua datang ke sini bawa jajan, jangan dikekep sendiri. Teman satu kamar dibagi. Yo kalau untuk bagi semua teman-teman santri di pondok nggak cukup lah ya. Wong bawanya cuma misal satu tas, dibagi satu pondok ya nggak cukup. Tapi kalau dibagi satu kamar, ya sepotong. Beli permen satu kantong isinya berapa itu? 50 biji. Bagi satu kamar paling berapa orang, masih sisa gitu. Jadi jangan kita punya rizki dihabiskan sendiri. Ini nggak pernah akan jadi ulama kalau seperti ini. Jadi ulama itu kalau punya sesuatu tidak dihabiskan sendiri, sebagiannya ada yang dibagi. Paham toh? Dan apa di sini ketika kita telah bertawakal kepada Allah, Allah akan memperlihatkan tanda diterimanya tawakal, tanda diterimanya sholat kita, tanda diterimanya infak kita, tanda diterimanya tawakal kita. Apa tandanya? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi kita. Yang sering saya sampaikan, kalau punya utang ya belum bayar SPP. Kalau tawakal kepada Allah, Allah akan kasih jalan orang tuanya bisa mendapatkan rizki untuk bisa membayar SPP. Kalau kita punya utang kemudian nggak bisa bayar, itu tandanya tawakalnya belum diterima oleh Allah. Jadi ada 3 ya ciri ulama yang ada di dalam surah Al-Anfal ayat berapa? 2 dan 3. Satu apa tadi? Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Al-Quran akan bertambah imannya. Dan yang ketiga adalah mereka bertawakal kepada Allah dengan sholat dan infak. Dan andanya tawakal diterima, sholat infaknya diterima, Allah mencukupi kebutuhan kita. Enak nggak kalau dicukupi sama Allah? Enak dicukupi. Kalau nggak dicukupi nggak enak. Baik, itu apa tadi yang kedua? Ciri-ciri ulama. Yang terakhir yang ketiga, ya, yang terakhir yang ketiga, goalnya ulama. Jadi ada definisi ulama, ada ciri-ciri ulama, ada goalnya ulama. Apa goalnya ulama itu? Setelah dia belajar tadi apa? Niat untuk raih derajat ulama dengan cara istiqomah, siyadah,
lanjut murojaah, maka dia gol. Pemain sepak bola dikatakan berhasil ketika dia berhasil gol, mencetak gol. Nah, golnya ulama ada di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-4. Apa golnya? Golnya yang pertama adalah lahum darajatun inda rabbihim, dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Dekat sama Allah itu walaupun sendirian nggak merasa kesepian, karena dia ma'allah, dia bersama Allah. Ketika dia nggak punya duit nggak khawatir. Kenapa? Karena dekat sama Allah. Kalau dia butuh duit tinggal minta sama Allah, karena dekat sama Allah. Kalau dia sakit dia pun nggak khawatir. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit maka dia akan menyembuhkan. Nabiullah Ibrahim mau dilempar ke api, khawatir nggak? Enggak. Kenapa Nabiullah Ibrahim nggak khawatir ketika mau dilempar ke api? Bahkan ditawarin pertolongan sama malaikat dia nggak mau. Padahal malaikat bisa nolong itu kalau mau. Oh, kalau orang takut, kamu mau saya tolong nggak? Iya, aku lagi butuh pertolongan. Gitu. Tapi Nabiullah Ibrahim tenang, ya, dia nggak takut sama selain Allah, karena dia dekat sama Allah. Maka Nabiullah Ibrahim di situ, walaupun mau dilempar ke api, merasa tenang, karena dekat sama Allah. Jadi kalau dekat sama Allah itu enak. Itu golnya ulama. Jadi golnya ulama itu dekat sama Allah, derajatnya kepada Allah semakin dekat, semakin tinggi. Allah Ta'ala, apa artinya? Allah yang maha tinggi. Ulama derajatnya terus naik, tinggi, menuju kedekatan dengan Allah. Kemudian gol yang kedua adalah wa maghfiratun, mendapatkan maghfirah, ampunan. Antum kira-kira punya dosa enggak? Banyak. Bukan cuma punya, banyak. Dan sebenarnya Allah ini, ya, kalau orang itu punya dosa, Allah punya hukum wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang punya keburukan, punya dosa, maka dia akan mendapatkan akibat dari dosanya, yaitu apa? Neraka. Jadi sekecil apapun dosa kita, kalau nggak dapat ampunan, kita akan masuk ke neraka. Tetapi kalau Allah memberikan ampunan, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak buih di lautan, sepenuh langit dan bumi, ketika diampuni sama Allah, maka kita tidak akan masuk neraka. Jadi ampunan itu penting apa nggak penting? Sangat penting. Gol yang ketiga, gol yang terakhir. Apa itu golnya? Wariskum karim. Seorang ulama kalau dia sudah berhasil menjadi ulama akan mendapatkan rezeki yang mulia. Apa itu rezeki yang mulia? Rezeki yang datang dengan izin Allah. Jadi nggak susah-susah untuk mendapatkan rezeki. Rezeki yang mencukupi dengan izin Allah, dan rizki yang mengantarkan ke surganya Allah. Itu namanya rizkum karim. Jadi orang yang mendapatkan rizkum karim tidak sulit-sulit mendapatkan rizkinya. Termasuk mendapatkan ilmu, itu rizki. Mendapatkan apa lagi? Uang, itu juga rizki bagiannya. Kemudian apa lagi? Rizki itu diterima, amal ibadahnya itu juga rizki. Gampang diterima oleh Allah amal ibadahnya. Nah, ini ada seorang murid saya,
yang dia juga guru saya. Jadi kalau saya kasih ilmu, beliau langsung mengamalkannya. Ustaz, nggak terasa ya, 6 bulan ini saya hitung-hitung berinfak, ternyata sudah 200 miliar. Berapa? 6 bulan. Berarti duitnya banyak apa sedikit? Nah ini datang sendiri. Jadi beliau mendapatkan uang itu begitu gampangnya. Dan ini beliau sudah saya masukkan ke dalam golongan ulama menurut pandangan saya. Karena beliau setiap seperti ini ngaji, ilmu yang saya sampaikan langsung diamalkan. Saya sampaikan sholat malam, beliau sholat malam. Zikir malam yang panjang, beliau zikir malam yang panjang. Baca Quran dengan maknanya, beliau belajar tafsir. Kemudian perbanyak puasa sunnah, beliau pun puasa sunnah. Kemudian berkumpul dengan orang soleh, beliau pun berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah jadi saya lihat rizki dari sisi hartanya mudah. Saya lihat badannya juga jarang sakit. Ya jarang sakit beliau. Setiap pengajian ada beliau hadir. Ya ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bahwa apa itu tadi? Ulama itu akan mendapatkan rizki yang mulia, termasuk kesehatan, termasuk apa tadi? Uang, termasuk obat ya kalau sakit, termasuk jodoh, termasuk yang terakhir termasuk surga itu sendiri. Nah, insya Allah dengan cara tadi, metode belajar ini, kita semua akan mendapatkan definisi ulama, mendapatkan ciri-ciri ulama, dan mendapatkan gul ulama. Ya, sebelum saya tutup, saya ulang, saya tanya, antum langsung jawab bareng-bareng. Metode belajar Nurul Ilmi, niat untuk raih derajat ulama, istiqamah, syahadah, lanjut murojaah, insya Allah sukses. Allahu Akbar. Definisi ulama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat ke-28. Ulama adalah orang yang takut sama Allah. Ciri-ciri ulama: idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 dan 3. Gulnya ulama, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dapat derajat kedekatan dengan Allah, dapat maghfirah, dapat rizqun karim, rizki yang mulia, yaitu rizki yang datang dengan izin Allah, datang yang rizki yang mencukupi dengan izin Allah, dan rizki yang mengantarkan kepada surganya Allah dengan izin Allah. Baik ya, itulah materi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berhasil meraih derajat ulama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya bareng semuanya. Subhanallah
kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, supaya barokah. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahmatullahi wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.